Makan apa tuh? Ini makan jeruk kak. Tarik jeruk sini kak. Rumput belakang tinggi, Bah. Udah biasa. Balik lagi kak. Enggak. Ngapo dinamoi jadi Desa Anyar. Nah ini nih ada sedikit cerita singkatnya. Saat itu ada sepasang pengantin. Nah, namanya pengantin anyar bahasa kaminya kan. Nah mereka itulah yang pertama kali berdomisili di sini, negak tempat sambil beladang atau bersawah. Nah dari cerita pengantin anyar inilah diabadikan nama Desa Anyar itu. Jadinya itu cerita asal mulanya Desa Anyar ini dinamai Desa Anyar itu. Pertumbuhan sektor pertanian memberikan kontribusi nyata yang sangat besar terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sebab pertanian sangat banyak menampung tenaga kerja dan sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Jadi kalau kita lihat di profil desa ini ada lahan sawah seluas 100 hektar, terus lagi lahan ladang, maksudnya itu lahan ladang itu yang di tanah tinggi, bukan untuk padi, tapi bisa ditanami sejenis cabai, jagung, palawija lah bahasanya kan anak itu. Kemudian lagi ada yang namanya lahan perkebunan. Nah lahan perkebunan ini ada yang ditanam sawit, ada yang karet, ada juga yang sejenis misalnya duren, mangga dan lain sebagainya. Nah jadi itu sebanyak 37 hektar. Nah kemudian juga di sini ada yang namanya lahan lainnya mungkin termasuk wilayah pemukiman daripada desa ini sendiri. Itu seluas 51 hektar, mungkin juga di situ termasuk lahan lebak lebong, maksudnya itu yang tempat nyari ikan itu kan di situ. Dalam kegiatan ekonomi berbasis perdesaan, sektor perkebunan telah menjadi penyedia lapangan kerja yang cukup besar di Indonesia. Lahan yang ada di Anyar ini terkendala tidak bisa ditanami padi lagi. Nah persoalannya itu oleh kalau bahasa kaminya apa itu yang petai banyu itu, nah rumput petai itu, nah itu kan merebak menutupi segala permukaan air sehingga sulit untuk ditanami padi lagi. Nah, itu. Jadi hampir kurang lebih 70% sekarang ini lahan pertanian itu tidak pacak ditanami padi lagi. Itu persoalan yang dihadapi oleh warga Anyar saat ini. Dan sampai saat ini hal itu ya belum ada jalan keluarnya, solusinya. Baik dari dinas pertanian yang ada di kabupaten itu sudah juga kami sampaikan ada ya. Nah, tapi untuk tindak lanjutnya itu karena tempat pembuangan daripada petai banyu tadi itu tidak kati ininya. Nak dibawa ke sungai, sungainya jauh. Nah, sementara kita gunakan alat berat, biayanya tinggi. Nah itu, memang sulitnya. Besar kemungkinan untuk tahun-tahun, mungkin 5-6 tahun ke depan, tak kati yang petani lagi kayaknya itu. Karena tertutup itu. Nah itu. Nah kalau bisa dibawa cerita ini, ya mungkin ada yang bisa dengarnya. Nah, kami berharap juga dengan adik-adik mahasiswa itu bisa mewakili suara kami, maksud kami itu ya. Nah untuk menyampaikan ke tingkat yang lebih berkompeten supaya mereka tuh ada sedikit pedulilah maksudnya ya. Nah, paling tidak ada jalan keluarnya. Nah masyarakat ini pajak petani seperti sebelum-sebelumnya itu. Nah itu harapan taruhlah dari kami selaku pemerintah desa ini. Hal ini disebabkan banyak lahan sawah yang dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.
yang menyebabkan produksi beras nasional terus menurun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Untuk lahan sawitnya dipanen berapa kali dalam sebulan, Pak? Dalam sebulan 2 kali. Itu setiap panen 1 kali 2 bulan, untuk hasilnya itu kisaran berapa, Pak? Itu tak tentu, lihat dahan sawitnya kan. Kalau banyak seton lebih 2 ton, kalau tidak banyak dapat 3 pikul, 4 pikul. Dalam untuk perawatan sawit ini, Pak, kalau dalam sebulan itu berapa kali dipupuknya, Pak? Tak tentu, kalau ada biayanya sekitar 3 bulan. 3 bulan Kalau sekali. tak ada biaya 4 bulan sekali pupuknya. Untuk pupuknya, Pak, memakai pupuk apa, Pak? MPK, borak, macam-macam. Borak. Untuk lahan ini, Pak, pribadi atau milik perusahaan? Pribadi, Milik lahan sendiri. ya. Dan ini, Pak, alasan perpindahan dari pertanian sawah ke perkebunan sawit. Tidak, soalnya masalahnya itu tuh banjir, tak tentu. Banjir tak tentu. Iya, ini kayak bulan ini, tahun ini bulan dari 11 sampai bulan 5. Ini belum susut airnya. Ya, Pak. Pacak tanam juga kan, kalau mau itu tanamkan. Sama kendala lain atau ada gangguan dari rumput, dari hama? Ada juga hama, lumpur ada juga. Perkebunan telah menunjukkan peran dan keuntungannya dalam perekonomian nasional. Penerimaan ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2012 mencapai 32,48 miliar US dollar. Aduh Kak, boleh diceritakan nggak kisah awal Desa Anyar ini ekonominya berubah dari pertanian sawah ke perkebunan sawit? Itu bisa dijelaskan Kak alasannya mengapa? Yang pertama tuh karena lahan di sini berubah jadi lahan sawit, banyak masyarakat di sini yang beralih profesi dari petani ke pedagang. Nah, jadi yang pedagang ini bukan pedagang di daerah sini, kebanyakan merantau di dusun tetangga ataupun keluar kota. Maka dari sawah-sawah di sini banyak yang tinggal. Nah, setelah tinggal banyaklah rumput stedo yang tidak diurusi. Bertahun-tahun semakin banyak, jadi lahan sawah di sini susah ditanami padi. Makanya berubah jadi lahan sawit. Untuk profit atau hasil yang diperoleh itu Kak lebih menghasilkan pertanian sawah tadi atau lebih menguntungkan dari perkebunan sawit? Sebenarnya lebih menghasilkan tanaman padi karena lebih besar. Tapi kendalanya di sini banyak rumput stedo sama banjir. Banjir itu tidak bisa diprediksi bulan kapan sampai bulan berapa itu. Nah, sekarang dari bulan 11 sampai bulan 5 banjir itu belum surut-surut. Jadi bulan berapa lagi kami nak nanam padi. Untuk ini Kak, proses penanaman bibit sawit tersebut dari polybag hingga ke lahan sawitnya itu bagaimana Kak prosesnya, bisa dijelaskan dari bibitan? Kebanyakan di sini langsung beli dari PPKS ataupun PT yang terdekat. Tapi ada juga yang bibit dewek, ada yang beli kecama dari PT terdekat di sini. Berarti sudah menjadi bibit langsung pindah ke lahan? Langsung pindah tanam, sudah beli dari PT langsung pindah tanam ke lahan. Dan untuk tata pengelolaannya Kak, itu menurut pribadi Kakak sendiri ataupun warga di sini itu lebih memudah mengelola bibit sawah tadi atau ke sawit Kak? Lebih mudah bibit sawit lah, kan tinggal beli langsung tanam. Tidak proses berapa bulan, 12 bulan, 8 bulan. Kalau ada uang langsung beli, langsung tanam. Proses perawatan sawit sendiri itu di sini Kak
dari mulai ditanam di lahan itu untuk pemupukan nggak atau perairannya itu bagaimana Kak? Maksudnya itu Pemupukan tadi, pemberian pupuknya bagaimana? Oh, pemberian pupuk di sini setiap 3 bulan sekali itu 1 kali pupuk. Pupuknya macam-macam, ada yang NPK, Ponska, ada yang pakai borak juga. Untuk satu pohon sawit tadi ada takaran atau ukuran berapa gram pupuk yang harus diberikan Kak? Di sini rata-rata di Desa Anyar ini sekitaran kalau umur 10 tahun itu sekitar 1 kilo. 1 kilo 1 pohon. Untuk hasil panen yang sekarang ini Kak, sawit ini dihargai berapa ribu per kilo Kak di desa ini? Kemarin waktu jual kemarin sekitar 1.700 Di pengepul Kak ya? di pengepul. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain, disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Kalau kami ini walaupun menghadapi apa baik kepala dinas, iyo katanya. Nah tapi seolah-olah kalau nak ditindak lanjut itu ya mereka juga aku nyadari mungkin berpikir masalah biaya ada ya. Memang kalau nak gunakan alat berat rasanya membesar biayanya. Bukan dapat pajak nyampai belasan miliar maksud aku tuh untuk ke arah situ untuk bersihkan lahan-lahan itu kan. Tapi kalau misalnya cerita bisa dibawa, mungkin ada bayi yang pajak dengarnya ada ya, dan mungkin ada yang tersentuh. Nah, cuma itulah namanya kita berusaha. Kabupaten Ogan Kemering Ilir adalah salah satu wilayah penghasil kelapa sawit terbesar di Sumatera Selatan. Kelapa sawit adalah komoditas utama yang dihasilkan di Kabupaten Ogan Kemering Ilir. Alih fungsi lahan sawah menimbulkan dampak terhadap masalah pangan, di antaranya dampak konversi lahan sawah bersifat permanen, bersifat kumulatif, dan bersifat progresif. Dampak yang positif, namun hal ini akan dapat dilihat jika ditinjau dari dampak sosioekonomis dan dampak sosioekologis. Pola penggunaan tanah dapat dilihat dari bagaimana masyarakat dan pihak-pihak lain memanfaatkan sumber daya agraria tersebut. Konversi lahan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dalam memanfaatkan sumber agraria, khususnya tenaga kerja wanita. Konversi lahan mempengaruhi berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian. Selain itu, konversi lahan menyebabkan perubahan pada pemanfaatan tanah dengan intensitas pertanian yang makin tinggi. Keputusan Presiden nomor 53 tahun 1989 tentang kawasan industri mencantumkan ketentuan bahwa pembangunan kawasan industri tidak boleh mengurangi tanah pertanian atau tidak dilakukan di atas tanah yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sumber daya alam dan wisata kebudayaan. Penyebab utama masyarakat di Desa Anyar melakukan alih fungsi lahan, baik itu lahan sawah, palawija, maupun pembukaan lahan baru, disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya resiko dalam bertani sawah lebih tinggi, sehingga masyarakat melakukan alih fungsi lahan ke penggunaan lahan baru. Selanjutnya, disebabkan oleh banyaknya gulma ilalang sebagai pesaing tanaman utama yaitu padi. Dan faktor yang terakhir adalah faktor ekonomi sebagai alasan utama masyarakat di Desa Anyar melakukan alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan perkebunan kelapa sawit. Alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non-sawah atau perkebunan merupakan persoalan yang sangat dilematis, dan kejadian tersebut sesungguhnya sangat sulit untuk dihindari secara absolut, karena terkait dengan era meningkatnya kebutuhan akan lahan sawah dengan fungsi multidimensinya, dituntut supaya keras dari semua pihak untuk secara bersama-sama melakukan pengendalian
paling tidak untuk meminimalisasi laju alih fungsi yang terjadi.